Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman dan bunda-bunda. Share lagi kegiatan hari ini ya. Halo teman-teman dan bunda-bunda, gimana nih kabar teman-teman dan bunda-bunda pada hari ini? Semoga kabar teman-teman dan bunda-bunda pada hari ini dalam keadaan sehat walafiat lahir dan batin tanpa satu kekurangan apapun, amin. Jadi sebelumnya saya mohon maaf ya kalau nanti suaranya bocor, karena saya alhamdulillah sudah melahirkan. Dan ini tuh saya lagi nyambi untuk isi suara sambil ngomong si kecil. Nah, jadi untuk video kali ini saya bakalan share pengalaman saya ketika lahiran kemarin. Seseru dan sededekan apa sih? Ini tuh pengalaman pertama saya, sekaligus menjadi yang gak bakalan terlupakan sepanjang hidup saya di persalinan anak saya yang kedua ini. Jadi ini tuh benar-benar pengalaman yang bikin saya itu gak bakalan pernah bisa lupa seumur hidup. Nah, jadi saya tuh lahiran di sini ya. Sebenarnya nggak lahiran di sini juga. Jadi teman-teman sama bunda-bunda harus lihat video ini sampai tuntas. Nah, ini tuh saya dari awal kehamilan emang periksa di rumah bidan Erna ya. Nah, jadi ini tuh ruangan untuk bersalin. Nah, kalau ini teman-teman sama bunda-bunda yang udah ngikutin pasti tahu ya, ini tuh lantai 2 untuk ruangan yoga hamil atau untuk matchets dan juga untuk foto newborn. Nah, saya juga rutin mengikuti kelas yoga ya. Lebih tepatnya 10 kali pertemuan, dan itu tuh setiap minggu ya. Nah, tadi itu untuk ruangannya udah teman-teman dan bunda-bunda lihat, ini tuh bersih banget, rapi dan bener-bener tertata banget. Masya Allah, pelayanannya di rumah bidan Erna tuh bener-bener top banget. Oh ya, saya waktu lahiran juga dapat sarapan loh. Nah, ini dia waktu pertama kali adik lahir ke dunia, Masya Allah. Dan inilah cerita saya ya. Jadi saya itu tanggal 28 September pagi itu udah mulai merasa kayak mules gitu ya. Tapi mulesnya tuh bener-bener yang mules ringan banget gitu, nggak ada yang sampai sakit banget gitu ya, atau ya yang kontraksi gitu. Dan sampai jam berapa ya, habis isya kayaknya, itu belum ada pembukaan. Nah, itu saya konsultasi sama Bu Bidan, itu habis maghrib disuruh ke OB/GYN atau ke dokter spesialis kandungan, namanya dokter Gogot, untuk minta vitamin supaya pembukaannya itu cepat lengkap gitu ya. Nah, setelah minum vitamin, saya habis isya sekitar jam setengah 9-an ke Bu Bidan, Bu Erna, itu tuh dicek masih pembukaan 1 dan belum meningkat. Nah, setelah itu saya itu diusulkan untuk pulang dulu istirahat untuk regenerasi atau ya untuk mengumpulkan stamina gitu ya, karena hipnonya atau untuk ide yoga tuh kayak gitu. Jadi benar-benar yang harus kalau belum masa aktif itu atau masa laten harus istirahat, harus makan minum yang banyak. Tapi nggak disangka-sangka jam setengah 12 itu benar-benar yang bukaannya mungkin bukaan 10, saya juga nggak tahu, itu saya ada di rumah. Nah, sedangkan anak saya yang besar nggak ada yang nungguin kan ya. Jadi Mas Bojo saya bilangin, karena emang rumah mertua saya itu di depan rumah saya banget, untuk manggilin mertua saya yang cewek atau yang cowok untuk jagain si kakak. Nah, selang Mas Bojo itu manggil, itu tuh bener-bener udah gak kuat banget, dan rasanya tuh emang pengen bener-bener ngeden gitu ya. Ngedennya itu yang kayak udah kayak mau keluar gitu loh teman-teman dan bunda-bunda. Jadi pas saya cek sendiri, ternyata rambutnya si adik itu udah ada di jalan lahir. Nah, sedangkan Mas Bojo itu lagi jemput Bu Bidan. Nah, karena Bu Bidan ini bukan bidan panggilan ya, makanya Mas Bojo tuh kembali lagi dan disuruh saya ke sana. Tapi karena saya tuh udah nggak kuat banget, jadilah ini ya, anak saya tuh brojol di rumah dan tepat banget di depan TV. Nah, itu sebenarnya selang dari ketuban pecah dan juga anak saya lahir itu cuman beberapa detik aja, dan itu lahirnya secara spontan dan langsung menangis. Masya Allah, itu benar-benar pengalaman yang bikin saya itu takut, deg-degan, tapi bahagia juga. Dan untungnya rumah bidan Erna ini gak jauh-jauh banget dari rumah saya ya, atau rumah prakteknya itu. Jadi Mas Bojo segera ke sana untuk jemput Bu Erna lagi. Nah, ini ada kejadian lucu dan juga menegangkan sebenarnya dari saya ya. Jadi di daerah saya ini ada perawat.
Nah, perawatnya mungkin karena takut saya udah lahiran, jadi perawatnya ini telepon ke puskesmas, sedangkan saya tuh benar-benar takut banget di puskesmas. Bukan karena apa ya, cuman menurut saya karena saya dari awal tuh di Bu Erna, jadi benar-benar pengennya lahiran tuh di sana. Tapi atas izin Allah, masya Allah, ternyata qadarullah saya lahiran itu di depan TV. Dan ini buktinya ya, buku KIA-nya ini keterangan dari Bu Bidan juga saya lahirnya di rumah, bukan di puskesmas atau di praktek mandiri bidan atau di rumah sakit atau di lain-lainnya ya. Jadi benar-benar masya Allah banget. Dan itu tuh jadi cepet banget ya. Jadi saya lanjutin tadi ya, perawat itu telepon ke puskesmas, kemudian di depan rumah saya tuh ada ambulan. Saya tuh nggak tahu kalau itu tuh ada ambulan, dan Mas Bojo tuh kaget pas udah jemput Bu Erna dari prakteknya dan kesini datang. Alhamdulillah Bu Erna mau ya, padahal Bu Erna tuh bukan bidan panggilan, jadi harus sterilin alat-alat dulu dan kemudian ke rumah saya untuk potong ari-ari. Oh ya, sebelumnya itu ari-arinya masih belum keluar ya, karena mungkin perawatnya saya tahu juga, karena kalau ari-ari atau plasenta nggak keluar dalam 30 menit itu tuh bahaya banget. Tapi alhamdulillahnya setelah Bu Erna datang selang 15 menit, nggak ada sih 15 menit, cuma 10 menitan, dan dipijit, alhamdulillah lahirlah ari-ari atau plasenta dari adik atau anak saya ini ya. Nah, setelah plasentaranya dilahirin sama Bu dan Erna, saya tuh ditanyain ya, mau ke tempat praktek saya atau ke puskesmas. Dengan lantang dan lugas saya menjawab ke Bu Erna, karena emang dari awal saya itu di sana dan pengen di sana. Nah, tadi seperti teman-teman dan bunda-bunda lihat, di sana juga udah ditangani gimananya bersihnya, kemudian bener-bener rapi, bener-bener sabar, bener-bener telaten banget, masya Allah. Ini tuh beda banget sama yang di Bali. Walaupun ini jahitannya tuh lebih banyak daripada anak pertama ya, karena nggak ada pengarahan. Walaupun saya udah diarahin gitu ya dari teori Ibu Erna, tarik nafas uji ini, tapi kalau saya sendiri udah bener-bener lupa. Yang penting anak saya lahir selamat dan sempurna, itu alhamdulillah. Dan ya seperti itulah ya, masya Allah pengalaman saya. Dan jadi ini tuh bener-bener pengalaman yang bener-bener pengalaman, ngerti gak sih teman-teman dan bunda-bunda? Jadi alhamdulillah usia saya yang ke-28 tahun sudah mempunyai 2 anak, yaitu putra dan putri, alhamdulillah. Dan sekarang udah siap-siap menikmati lagi nih ya masa-masa begadang. Terus ini saya mau kasih tahu sama teman-teman dan bunda-bunda, karena anak saya yang pertama itu enggak ASI, jadi ini pengalaman pertama saya juga untuk mengasihi anak saya yang kedua. Masya Allah, terima kasih ya doanya dari teman-teman dan bunda-bunda semuanya, baik yang di sekitaran rumah, tetangga-tetangga juga baik banget. Kemudian teman-teman dan bunda-bunda online, alhamdulillah benar-benar lancar banget. Terima kasih untuk keluarga yang udah support saya juga. Dan inilah ya pengalaman dan sharing yang saya berikan kepada teman-teman dan bunda-bunda. Oh ya, kalau teman-teman dan bunda-bunda yang ada di sekitaran sini atau di Jemberan yang masih terjangkau atau jaraknya itu masih bisa ditempuh gitu ya, bisa deh cobain di praktek bidan Erna yang di Jalan Manggar. Masya Allah, itu udah ada ya di bukunya tadi. Matnya kalau teman-teman pengen tahu, kepoin aja ya di Instagramnya Rumah Bidan Erna, di TikTok juga Rumah Bidan Erna. Pokoknya pelayanannya cus banget, bener-bener teliti, telaten, sabar, dan pol banget bersihnya. Oh ya, untuk paket-paketannya bisa dilihat ya. Saya itu alhamdulillah dapet banget banyak diskonan karena saya itu rajin ikut yoga ya. Oh ya, satu lagi, sebenarnya foto anak saya yang warna pink tadi tuh dijadiin pajangan gitu ya di bidan Erna, tapi saya kemarin sempat foto sama si kakak, tapi nggak tahu filenya tuh hilang. Jadi kapan-kapan saya bakalan ke prakteknya Rumah Bidan Erna, bakalan saya fotoin dan saya share kepada teman-teman ya. Nah, jadi segitu dulu ya pengalamannya. Besok-besok bakalan saya lanjut lagi gimana sih ceritanya kalau teman-teman masih penasaran. So, sampai sini dulu ya video kali ini ya saya share kepada teman-teman dan bunda-bunda. Pokoknya jangan kapok-kapok untuk ikuti terus YouTube channel Keluarga Andrianto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam keluarga Andrianto. See you, bye-bye.
bye.